Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Mas Wahyu. Selamat malam, Mas Rizky. Oke, oke. Di sini kan kebetulan saya juga mendapat tugas UTS untuk mewawancarai beberapa profesi yang ahlinya itu di bidang intelijen dan Ya, kebetulan Mas Wahyu di sini posisinya juga sebagai teman saya, juga sebagai kenalan dekat saya yang juga berprofesi sebagai seorang yang di bidang itu yaitu ya, programmer. Nah, sebelum kita, lanjut lebih jauh lagi, boleh perkenalan kepada teman-teman sekalian yang bakal menonton video ini terkait namanya Masnya, terus usianya berapa, sekarang berprofesi sebagai apa, atau masih menempuh pendidikan nih? oke, terima kasih Mas Rizky. Perkenalkan teman-teman, saya Wahyu Sukma Wardana. Saya founder dan CEO dari Diganta Studio yang bergerak di bidang jasa dan juga konsultan IT. Saya juga masih aktif di web developer. Itu usia saya 22 tahun. Saya juga masih menempuh pendidikan di Teknik Informatika semester 7. Oke, oke, siap, siap, siap. Terima kasih atas perkenalannya. Baik, karena di sini kita tidak berlama-lama ya, jadi boleh diceritakan lebih lanjut nih, mengenai profesi yang ditekuni oleh Mas Wahyu sendiri, ya ini di bidang programmer. Programmer itu apa sih? Terus bidangnya ini bergerak di bidang apa? Oke, pertama saya sekitar 4 tahun yang lalu ya, saya ini sebagai seorang WordPress developer. Jadi di sini saya ambil kontrak dari salah satu perusahaan properti di Kabupaten Malang. Di sini saya nge-build website itu untuk kebutuhan marketing dari perusahaan tersebut. Jadi saya bangun website mulai dari nol. Kemudian selanjutnya saya juga naik waktu itu habis dari kontrak saya lanjut di part time. Nah, jadi saya lanjut lagi nih di kuliah. Saya juga ikut jadi panitia sebagai website administrator untuk acara kampus pada saat itu. Jadi pengelolaan saya itu termasuk dari perbaikan tampilan, kemudian backup data, optimasi website, dan juga manajemen akun untuk juri dan juga peserta lomba. Nah, Oke, selanjutnya di kemarin waktu internship bulan Februari sampai bulan Juli kemarin 2025, saya juga sebagai web dan juga mobile developer saya di Bumi Baik itu di Polinema, Geraha Polinema lantai 4 ya, office-nya. Saya di bagian web itu untuk migrasi dari website yang awalnya itu statis jadi sedikit lebih dinamis dengan pembaruan pemodernisasi tech stack. Nah, selanjutnya untuk mobile-nya waktu itu saya bantu nge-build fitur-fitur yang di-request oleh klien. Itu sih, Mas. Dari oke, ini saya coba diformalkan dalam saya punya wadah sendiri, itu saya nge-build eh, konsultan IT dan juga jasa pengembangan web, mobile, dan juga AI automation yang saya namai Diganta Studio yang sudah berjalan di sekitar 2 bulan nih ya, mulai September kemarin. 1 bulan nih. Tuh. oke, oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Nah, oke, lebih lanjut lagi nih. Kan tadi juga diceritakan bahwasanya, pertama kali Mas Wahyu ini menyentuh bidang-bidang programmer ini untuk melakukan pemasaran terkait, kayak, bangunan-bangunan atau Iya, rumah-rumah properti. gitu kan. Nah, kalau di sini, saya mau tanya, apa titik balik atau momen penting yang membuat Mas Wahyu ini memutuskan untuk menjadi programmer? Apa profesi ini udah jadi cita-cita sejak kecil atau, berkembang seiring kebutuhannya Mas Wahyu ini? Karena dulu awalnya saya kan juga SMK Mas ya, SMK Hmm, diambil juga di jurusan Teknik Komputer Jaringan. Di situ saya mulai kenal nih awal-awal sebagai programmer biasa lah kalau di TKJ dulu nggak terlalu banyak ngoding. Saya coba implementasikan
kebutuhan dari properti ini tadi. Selanjutnya titik baliknya itu karena saya ngerasa kalau bahwa, bidang ini itu pasti akan terus diminati dan terus dibutuhkan, oleh perusahaan. Jadi, saya mengambil teknik informatika ini saya lanjutkan di perguruan tinggi ini untuk, juga membangun relasi saya, terus kemudian nambah wawasan saya terkait, eee, pemrograman ini tadi, gitu Mas. Oke. Tadi kan juga, Mas Wahyu sempat memberikan, memberikan informasi kepada kami bahwasanya Mas Wahyu ini juga menekuni bidang ini tuh bukan mulai dari perguruan tinggi, melainkan juga didasari Iya melalui pendidikan formalnya dulu di SMK. iya Nah, kalau menurut Mas Wahyu sendiri ini, seberapa penting sih pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman praktik di bidang ini? Kan sebelumnya Mas Wahyu ini bilangnya kalau di SMK ini nggak banyak coding, iya. setelah masuk ke dunia ini itu sudah mulai banyak praktik-praktiknya. Terus apakah, semua hal yang dipelajari di kampus itu benar-benar terpakai di dunia kerja atau justru banyak yang Mas Wahyu sendiri itu belajar sendiri secara otodidak gitu? Oh, oke, jadi kalau menurut saya pendidikan yang paling banyak saya dapatkan ini dari experience, Mas. Dari pendidikan formal itu ya cuma based on teori aja. Jadi selanjutnya saya self learning di experience saya tadi selama 4 tahun sampai sekarang. Kemudian saya juga ini Mas ikut apa kayak beasiswa developer yang biasanya itu diadakan oleh Decoding namanya ID Camp. Ini saya juga ikut lagi di tahun ketiga. Jadi buat nambah wawasan saya, buat nambah portfolio saya. Jadi apa ya Mas, kayak harus di-combine gitu. Jadi kalau kita semisal punya teori aja, tapi kalau kita nggak bisa prakteknya kan kita nggak bisa dilirik sama company-company itu. Oke, terima kasih. Oke, berarti sekarang setelah kita tahu nih perjalanan pendidikan juga karirnya Mas Wahyu dari awal sampai sekarang. Nah, di waktu Mas Wahyu ini menjajaki terkait karir ini, itu pasti kan ada, kompetensi atau prasyarat yang harus dimiliki sebagai seorang programmer nih, ya kan? Iya, Nah, skill atau kemampuan apa saja yang wajib dimiliki seorang programmer saat ini? Selain kemampuan teknis loh ya, kayak iya. coding, apa ada soft skill lain yang emang harus dikuasai sebagai seorang programmer? Kalau itu mungkin umum ya Mas ya, kita bagi 2 jadi hard skill sama soft skill. Kalau di teknis pasti kita ada penguasaan bahasa pemrograman, terus kemudian, pemahaman dari framework, terus kemudian penguasaan dari tools-nya, kemudian pemahaman konsep dan arsitektur yang mau kita bangun itu gimana. Di Nah, kalau di soft skill itu yang paling wajib dipunya kalau dari programmer atau developer pastinya itu problem solving sama critical thinking. Jadi kalau misal kita punya ide, itu kita juga harus tahu ini penyelesaiannya mau bagaimana, outputnya itu nanti bagaimana. Jadi bukan hanya kayak memperbaiki error, tapi kita juga menganalisa permintaan dari klien, terus kemudian cari akar masalah yang perlu diselesaikan. Nah, terus kemudian ada adaptif kalau belajar, karena teknologi ini kan berkembang hampir setiap hari. Jadi bukan berdasarkan tahun, berdasarkan bulan, tapi hampir setiap hari ini teknologi pasti terus diperbarui. Jadi tinggal gimana caranya kita bisa adaptif belajar sama teknologi yang baru ini. Nah, terus kalau mungkin yang terakhir di komunikasi sih Mas. Ini yang biasanya kurang disukai sama anak-anak IT. Soalnya kan biasanya anak-anak IT itu kan pendiam, itu kan biasanya. Dan juga sedang saya pelajari ini terkait komunikasi. Jadi, kemampuan kita untuk, menerjemahkan bahasa yang teknis tadi itu lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang awam. Jadi biasanya kalau kita, bikin analogi sederhananya, gimana caranya, orang-orang ini tadi bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi gitu, Mas. oke.
tadi kan berarti sudah dijelaskan nih soal skill atau kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang programmer, baik Iya dari soft skill-nya atau hard skill-nya, iya, atau secara teknis kayak fundamental skill-nya sama, skill pendukungnya itu. betul. Lalu berikutnya, saya mau tanya nih tentang suka duka ketika Mas itu menjajaki profesi ini. Terkait apa hal yang paling menyenangkan saat, Mas itu melakukan pekerjaan sebagai programmer? Di sisi lain, terus adakah tantangan atau kesulitan yang sering dihadapi dalam pekerjaan ini? Terus gimana caranya Mas itu mengatasi rasa jenuhnya atau waktu burnout nih, saat menghadapi banyak proyek itu gimana caranya Masnya itu, mengatasi hal-hal tersebut? Oke, kalau dari suka duka berarti sukanya dulu nih ya. Iya, Sukanya dulu ini nih, kita merasa punya, kepuasan tersendiri, Mas. Jadi kalau kita nge-build atau kita nge-develop, sebuah sistem atau aplikasi dan itu bisa memberikan impact dan manfaat bagi, orang-orang, itu kita ngerasa punya, "Oh, ternyata aplikasi yang tak buat ini bisa bermanfaat buat banyak orang." Jadi, biasanya rata-rata punya tingkat kepuasan sendiri sih. Ini selain gaji besar ya, ini sukanya dari programmer itu biasanya gitu. Nah, kalau oke. dukanya ya biasa ini sih Mas, begadang. Karena kalau error itu kadang tidur nggak nyenyak, makan juga nggak enak. Jadi Enak, oke. kalau belum selesai errornya kadang kita ini masih kepikiran, kadang berangkat kuliah aja kepikiran, terus mau tidur itu kepikiran. Karena kalau nggak selesai itu kayak kita masih punya tanggungan gitu. Walaupun sudah ada timeline-nya, tapi ya itu masih tetap aja bikin kepikiran. Ya baru kalau bisa udah selesai atau udah bisa di-fix bug-nya ini tadi, eh, ya mental sih Mas sama jam terbang yang pasti harus dimiliki sama programmer untuk handling error ini tadi. Itu Mas. Oke. Terus gimana nih tips-tips agar ketika menghadapi depresi atau burnout ketika banyak kerjaan terkait programmer ini, gimana dari Mas Wahyu sendiri mengatasinya selama ini? Kalau itu sih saya lebih seneng ini ya Mas, keluar ngopi gitu. Karena, kalau kita memiliki ini mungkin kalau dari saya ya, kalau saya punya, tekanan dari sisi teknis maupun dari kayak udah ngerasa capek, ya memang perlu istirahat, tapi ya kalau misal di rumah aja tidur-tiduran, scroll TikTok itu kan kayak kurang bisa memuaskan diri sendiri, Mas. Jadi, saya biasanya lebih milih keluar ngopi sama teman-teman, kalau enggak ya nongkrong sendiri gitu, kemana. Terus biasanya ya ngajak-ngajak teman-teman kayak explore, kemarin itu ke Bukit apa, Premium yang baru itu ya, yang viral Oke, lagi oke, viral oke, itu. oke. Biasanya gitu sih, Mas, kalau saya. Oh, oke. Nah, setelah menyampaikan rasa suka duka terkait perjalanannya Mas Wahyu di bidang programmer ini, pastinya nggak lepas dari sosok yang dikagumi atau sosok yang menjadi target nih, jadi kayak role model gitu. Nah, apa ada sosok tertentu atau role model tertentu baik di dunia teknologi atau di sekitarnya Mas Wahyu tinggal, yang menjadi inspirasi dalam Mas Wahyu itu mendalami programmer ini? Terus nilai atau prinsip apa yang Anda pelajari dari sosok tersebut? Oke, kalau dari role model saya, ada 2 sih, Mas. Jadi saya bagi dari sisi teknis, kalau dari sisi teknis itu saya, suka sama ini, Mas Wadid Muhammad. Mas Wadid Muhammad ini, influencer IT yang biasanya di TikTok, di Instagram, di Reels juga itu, jadi beliau ini membuktikan bahwa latar belakang itu nggak membatasi kita untuk belajar. Jadi kalau yang teman-teman IT tahu, Mas Wadid Muhammad ini kan, lulusan dari seni dan bisa switch karir ke industri IT. Di beliau juga, apa namanya, belajar sendiri mengenai IT ini sampai benar-benar expert. Jadi kayak beliau ini jadi bukti nyata bahwa semangat belajar yang tinggi itu kunci utama buat, sukses ya. Jadi ini juga memotivasi saya sih untuk mau terus belajar tentang hal baru.
kalau beliau aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, terus kalau mungkin dari sisi bisnis dan finance, saya suka mengamati ini, Mas, Dokter Tirta. Nah, Oke. Dokter Tirta. Nah, kalau Dokter Tirta ini saya suka, jadi beliau paham bagaimana cara beliau ini membangun bisnis yang stable dan juga scalable untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Di beliau juga kan sering menekankan ya pentingnya finance financial fundamental, terus kemudian pengelolaan keuangan yang baik, kemudian untuk bagaimana cara menjadi bisnis yang baik. Nah, karena beliau kan juga sudah berpengalaman di bidangnya, jadi saya kayak mikir bahwa ini relevan sama saya yang sedang merintis di bidang jasa dan konsultan ini. Itu Mas, kalau role Oke. model. Oke, oke. Saya tahunya itu cuma di Dokter Tirta aja sih. Oh Karena iya. nggak mendalami di bidang programmer juga ya, maksudnya kurang tahu yang role model Iya. pertama. Oke, oke. Terus kalau selama menjalani karir sebagai seorang programmer ini berarti kan punya makna sendiri ya, bagi diri sendiri programmer itu seperti apa kan ya. Kalau bagi Mas Wahyu sendiri itu arti atau makna mendalam profesi programmer bagi Mas Wahyu sendiri itu apa? Terus bagaimana, kerjaan ini itu mengaruhi cara Mas Wahyu itu memandang dunia teknologi, terus juga memandang dunia masa depannya Mas Wahyu? Oke, kalau menurut saya karir itu bukan sekedar jabatan atau mungkin misal kerja kantoran ya Mas, tapi karir ini itu bagaimana cara kita bikin platform untuk menciptakan dampak. Jadi kalau dulu saya sebagai developer itu bikin website yang fungsional. Jadi sekarang kalau saya udah jalanin bisnis ini, peminatannya itu ya saya bisa bikin nilai tambah dalam skala yang lebih besar. Mungkin membangun solusi yang smart untuk bisnis gitu. Terus kemudian supaya ini bisa membantu bisnis lain lebih produktif, kemudian lebih inovatif dan juga pengerjaannya lebih efisien. Itu sih Mas. Karena bidang IT sekarang kalau dilihat dari segi developer di bagian web dan juga mobile itu sudah nggak terlalu banyak peminatnya karena demand-nya itu semakin sedikit. Nah, tapi lulusannya mesti banyak, tapi permintaan untuk dari perusahaan itu sedikit. Jadi rata-rata sekarang udah coba migrasi ke machine learning dan juga AI rata-rata sekarang para programmer itu. Jadi yang bisa lebih banyak ngasih dampak mungkin ke depannya itu ada di situ sih kalau menurut saya. Oke. Tapi kalau menurut Mas Wahyu sendiri nih, kalau dibandingkan dengan, kayak AI atau yang satunya tadi apa? Machine learning. Nah itu kalau dibandingkan dengan programmer nih, kira-kira posisi programmer ini tetap penting atau gimana untuk ke depannya? Eh Pasti masih butuh sih Mas, karena machine learning dan juga AI ini biasanya penerapannya pasti di website kalau enggak di aplikasi Android iOS. Jadi mereka tetap butuh. Jadi saling saling berhubungan lah mereka Kolaborasi berdua lah nih. ya. Ya, bisa kolaborasi itu Mas. Oke. Oke. Kita udah masuk nih ke, inti dari wawancara kita kali ini. Tips dan kunci sukses di Wah, bidang programmer ini. Menurut Mas Wahyu sendiri nih, apa kunci utama agar bisa bertahan dan terus berkembang di dunia programmer? Terus ada kebiasaan atau rutinitas harian yang bisa membantu Mas Wahyu sendiri itu tetap produktif dan kreatif gitu? oke, mungkin kalau itu yang pertama ya jangan stuck di zona nyaman. Biasanya kan kalau misal udah bisa di web, belajar mobile tuh kayak, "Duh nggak mau ah, sulit, kita belajar lagi." Kalau misal udah bisa dua-duanya, mau switch ke machine learning AI, mereka juga masih
nggak mau, males, sulit belajar lagi. Jadi kalau kita nggak punya growth mindset, jadi mau berkembang itu pun juga sulit karena teknologi itu diperbarui setiap hari. Jadi mau nggak mau ya kita harus belajar dan tidak terjebak di zona nyaman itu tadi. Kemudian yang penting portfolio sih Mas. Nah, karena kalau kita punya ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita punya teori tapi kita nggak bisa penerapannya itu tadi, ya sulit buat dilirik sama company-company tadi. Ya gimana caranya bisa dilirik company, ya kita bikin portfolio ini tadi. Ya mau itu dari project tugas atau freelance, UAS, skripsi, ya itu bisa kita jadikan portfolio kita. Itu sih kalau Oke, dari saya. oke, oke. Ini pertanyaan pribadi ya, pertanyaan Iya, pribadi. Kan kalau saya ini kan memulai perkuliahan ini di tahun ketiga setelah kelulusan saya dari SMA. Jadi saya mengambil 2 tahun off nih. Kalau misalkan kan hitungannya itu saya itu eee, bukan siswa yang baru lulus terus langsung lanjut kuliah ya, iya. masih menunggu lagi gap year lah istilahnya. Nah, di posisi ini nih, semisal saya sudah masuk di perkuliahan yang saat ini, kalau misalkan saya switch ke hal-hal yang sekiranya itu, punya peluang tinggi di pangsa pasar di masa depan gitu, itu Hmm. apakah masih memungkinkan atau, lebih amannya saya mending, tetap di bidang saya sekarang gitu? Oke, karena kalau switch karir ke bidang STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics, itu kayaknya memang perlu effort lebih sih, Mas. Sama kayak role model yang saya pakai tadi, Mas Fadit Muhammad dari seni ke IT itu kan hampir 180 derajat berbanding terbalik. Maksudnya dari humaniora ke apa Oh iya, namanya, betul, betul, betul. saintek itu kan ya pasti harus kerja keras sih, Mas. Selama punya niat dan juga niat belajar yang tinggi, kalau menurut saya sih bisa, tapi memang perlu waktu, Mas. Karena, kalau IT ini kan kita belajar dari fundamental dulu, terus habis itu baru kita bisa naik step by step. Nah, belajar fundamental itu aja biasanya kadang kalau bisa cepet ya, itu paling cepet 6 bulan. Terus bisa Uh, kita naik ke yang intermediate sampai ke expert, ya itu harus diasah terus sih Mas, pakai project-project gitu. Jadi mmm, bisa, tapi ya memang perlu effort lebih, tuh kalau menurut oke. saya. Lama juga ya berarti ya? Cukup lama dan cukup menantang ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Kalau Mas Wahyu bisa ngasih satu saran ke diri Mas Wahyu yang dulu baru belajar coding atau baru belajar tentang pemrograman ini, saran apa yang bakal Mas Wahyu berikan untuk diri Mas Wahyu saat itu? Eee, karena saya dulu terlalu banyak dan juga terjebak di tutorial hell, Mas. Jadi, saya nonton tutorial 5 jam, saya nonton tutorial yang hampir 24 jam, 48 jam, tapi saya nggak pernah menerapkan itu. Jadi, saya ngerasa, "Oh, saya paham secara teori, tapi, secara penerapan di project, ya saya nggak tahu apa-apa." Karena, kadang itu bisa berbeda dan itu lebih dinamis. Nah, jadi kalau pesan saya buat diri saya yang dulu sih itu, eee, belajar boleh, teori boleh, tapi tetap diimbangi dengan praktek dan konsisten. Jadi kalau saya dulu ngoding sehari cuma 1 jam, 2 jam cuma nonton tutorial aja karena saya kurang konsisten terhadap apa yang saya tekuni, nggak seperti sekarang, gitu. Oke, berarti istilahnya walaupun belajar juga diimbangi dengan prakteknya ya, lebih banyak prakteknya Betul, ya agar cepat bisa. Oke. Dari perjalanan kita wawancara dari awal, mulai dari perkenalan sampai ke pesan Mas Wahyu ke diri Mas Wahyu yang dulu nih.
kan banyak sekali lika-liku, kita juga merasakan senang, juga merasakan dukanya ketika Mas Wahyu itu menjalani karir ini ya. Iya, Kesulitan yang dihadapi, terus betul. kayak benefit yang didapat, terus gimana gimana awal Mas Wahyu terjun ke dunia ini sampai di tahap sekarang. Nah, mungkin cukup sekian dari wawancara yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Wahyu Terima sudah kasih atas meluangkan undangannya waktu, juga. heeh, sudah meluangkan waktu untuk ikut dalam, ya pemenuhan tugas saya sebagai tugas UPS. Ya, terima kasih kembali atas undangannya, bisa sharing-sharing, semoga bisa bermanfaat. Oh, bermanfaat sekali ini kalau bagi saya. Wah, menantang sekali melihat dunia pemrograman yang saya anggap itu kayak bidang yang, nggak mungkin saya dalami, tapi ternyata teman saya sendiri tuh Iya, sudah di ranah yang, ya tinggi ini. cukup ekstrim. Oke, seneng dengernya. Apalagi kan juga sudah lama nggak komunikasi kayak gini, jadi Iya, ya sambil sambung silaturahmi lah. betul. Oke. Terima kasih kepada Mas Wahyu sudah Siap, hadir dalam sama-sama. wawancara ini, juga berbagi ilmu kepada kami. Semoga ilmu yang ditularkan ini juga bermanfaat bukan Amin. bagi diri saya, juga juga bagi siapapun yang menonton video ini. Nah, terima kasih. Terima kasih.